Salam sejahtera selalu buat kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Kami harap baik-baik saja. Terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Kami akan membahas secara singkat terkait dengan mekanisme pengelolaan persediaan barang di store. Nah, ini kita ketahui yang terkait dengan mekanisme pengelolaan persediaan barang itu menjadi penanggung jawab adalah storekeeper. Ya, di sini kolaborasi antara purchasing, receiving, dan storekeeper sangat dibutuhkan sekali di dalam mekanisme pengelolaannya. Jadi di pertemuan hari ini ya kita akan fokus yang terkait dengan pergudangan ya di store, baik itu general store maupun juga daily store. Nah, di dalam pengelolaan persediaan tadi kita cek dulu apa pengertian dari persediaan. Nah, di sini pengertian persediaan adalah merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi, tergantung jenis industrinya ya. Kalau memang di perhotelan itu kan dari mulai bahan bakunya disiapkan, terus nanti barang setengah jadi diolah, ada sebagian yang masih disimpan di freezer ya, yang digunakan nantinya untuk bisa di open kembali pada saat mau dibutuhkan atau disajikan pada tamu, maupun juga berupa barang yang sudah jadi ya, jadi sudah dalam kemasan. Contohnya adalah barang minuman ya, yaitu adalah jenis minuman, itu ada soft drink juga bisa, itu langsung bisa dipergunakan atau dijual. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar. Jadi yang merupakan persediaan barang itu di hotel adalah barang-barang yang selalu berputar ya, tidak hanya disimpan saja tetapi alurnya berputar ya, dari mulai penerimaan, penyimpanan sampai nanti pengeluaran sampai dinikmati oleh tamu ya, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Jadi itu adalah yang terkait dengan pemahaman mengenai persediaan ya. Nah, persediaan atau istilahnya adalah inventory ya, barang-barang inventory yang ada di gudang merupakan elemen utama dari modal kerja. Kenapa? Nah, ini di sini ada beberapa pengertian atau alasan. Yang pertama adalah jumlah persediaan paling besar jika dibanding dengan modal kerja lainnya. Ya, jadi jumlah persediaan yang ada di hotel itu memakan biaya yang paling besar di dalam pengadaannya dibandingkan dengan modal kerja lainnya ya. Tuh. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar. Tadi sudah dijelaskan di awal, selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Terus yang ketiga adalah tingkat likuiditasnya paling rendah. Nah, itu adalah elemen utama dari persediaan tadi. Nah, macam persediaan itu di sini ada dibagi dua dalam kategori, yaitu adalah perusahaan dagang dan perusahaan industri. Kalau perusahaan dagang itu adalah persediaan barang dagangan, ya jelas ini ya untuk perusahaan dagang. Sedangkan kalau perusahaan industri, ya biasanya ini meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Nah, di sini hotel ada di mana? Hotel ada di perusahaan industri. Nah, soalnya dia juga ada yang terkait dengan persediaan bahan bakunya ada, persediaan barang dalam proses ada, persediaan barang jadi juga telah siap. Itu ya, jadi mengenai macam-macam persediaan. Nah, di sini sebetulnya untuk store sendiri, ya, section store itu sebagai manajemen persediaan secara langsung di dalam hotel, ya. Jadi di dalam memanage suatu persediaan itu juga menjadi tanggung jawab daripada section store atau store section. Di sini dijelaskan
Manajemen persediaan intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi dalam tingkat persediaannya jangan sampai nanti barangnya itu terlalu over atau bahkan kurang ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi ataupun peranan dalam kita menerapkan manajemen persediaan. Kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Jelas ini ya, kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi atau persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Soalnya kalau terlalu banyak over, ditakutkan nantinya ada barang-barang yang menjadi spoil atau rusak. Ya. Sedangkan kalau seandainya persediaannya kurang, otomatis nanti akan mempengaruhi tingkat pelayanan kepada tamu. Jadi kalau ada tamu yang meminta menu ini ternyata sold out, meminta istilahnya makanan favorit ternyata setelah sold out. Dikarenakan apa? Dikarenakan persediaannya habis, ya, tidak bisa mencukupi. Jadi itu yang terkait dengan ini. Nah, untuk metode persediaan itu kita ada beberapa ini ya, tahapan ya. Ada beberapa pemahaman. Metode persediaan ini diambil dari pertama, rata-rata bulanan persediaan. Nah, rata-ratanya berapa? Ya, tiap bulannya itu berapa? Nanti bisa di menit. Oh, ternyata seperti katakanlah ini beras ya. Beras itu dalam satu bulan, suatu hotel kalau okupansinya standar itu berapa kilo atau berapa ton. Nah, itu juga bisa ya. Nah, itu. Terus yang kedua, rata-rata bulanan bergerak jumlah persediaan. Nah, ini bisa juga ada barang-barang yang notabene-nya di gudang itu istilahnya pergerakannya istilahnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini perlu juga di rata-rata per 3 bulan atau triwulan. Biar nantinya apa? Biar terkondisi dengan baik. Makanya tadi ada yang pertama adalah barang-barang yang per bulan, terus yang kedua adalah barang-barang yang triwulan. Itu ya. Nah, di sini ada juga harus adanya batasan-batasan minimum maupun juga batasan maksimum. Jadi ada patokan, ya. Seperti kalau kita menjual kamar itu kan ada button price-nya, oh sekian-sekian. Nah, itu. Di gudang pun juga harus demikian pula. Ada yang namanya batasan minimum dan juga batasan maksimal. Ya, kalau seandainya apa itu high season, berarti kan kita sudah mengantisipasi batasan maksimalnya sekian. Kalau pas low season, kita sudah mengantisipasi batasan minimalnya sekian. Nah, itu adalah salah satu yang terkait dengan metode persediaan untuk mengakumulasi, untuk membantu kelancaran dalam operasional hotel yang mana disesuaikan dengan tingkat hunian kamar. Nah, terus yang keempat adalah tingkat perputaran persediaan. Nah, ini yang terkait dengan mengacu pada yang namanya istilahnya tahunan ya rata-rata ya tiap tahunan ya. Jadi perputaran suatu persediaan atau inventory itu kan intinya setiap tahun sekali diadakan suatu general inventory ya. Jadi semuanya didata, baik itu juga mengenai aset, baik itu juga mengenai persediaan barang di general store itu harus dikondisikan adanya general inventory. Jadi nanti dari situ kita bisa mengakumulasi, oh rata-rata dalam satu tahun itu sekian, katakanlah ada revenue sekian, biayanya sekian, persediaannya sekian. Nah, ini adalah yang terkait dengan metode persediaan. Nah, kita akan lanjut mengenai yang namanya proses penerimaan barang. Ya, di sini ya di hotel itu kan ada dua ya, ada general store dan ada juga daily store. Untuk yang gudang umum atau tadi sudah saya sebutkan general store pada hotel berbintang ataupun juga restoran dikenal sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis barang selain makanan dan minuman yang pemakaiannya atau transaksi pengeluarannya tidak dilakukan setiap hari. Jadi kalau yang namanya general store itu memang tidak hanya menyimpan barang dan makanan dan minuman, tetapi berbagai macam equipment atau perlengkapan-perlengkapan yang
pemakaiannya atau alur pengeluarannya tidak setiap hari ya. Jadi kadang-kadang mungkin 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Contohnya apa? Penggunaan form-form ya, penggunaan untuk gas supply, cleaning supply itu biasanya semuanya ada di general store. Jadi yang terkait dengan supply itu biasanya dikondisikan di general store atau gudang umum. Nah, sekarang yang untuk daily store sendiri itu merupakan gudang tempat menyimpan barang persediaan berupa makanan dan minuman, di mana tingkat kegiatannya sangat cepat ya, atau sangat sibuk, jauh lebih sibuk dibandingkan dengan general store. Jadi yang namanya daily itu adalah yang terkait dengan penyimpanan barang-barang yang aktivitasnya setiap hari sangat cepat. Ya, jenis barang yang disimpan ya di gudang itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah makanan yang cepat rusak, atau ini kategorinya adalah kategori perishable item atau ya perishable supplies. Ya, di sini ada juga yang terkait dengan buah-buahan, sayuran itu yang terkait dengan perishable ya, itu. Terus yang kedua adalah makanan yang terbuat dari susu dan sejenisnya. Ini dari produk ya, yang jelas bisa langsung dikondisikan kepada tamu. Terus yang ketiga adalah makanan jenis daging, unggas, dan juga ikan laut. Ya, itu adalah meat, poultry, fish, seafood. Maaf, itu tadi tulisannya bukan unggas tapi harusnya unggas ya. Jadi unggas. Yang keempat adalah makanan jenis sembako atau groceries. Nah, ini groceries ini juga terkait dengan yang setiap harinya dibutuhkan oleh daily store, yang mana biasanya ini digunakan di bagian food and beverage, baik itu FB produk maupun juga FB service. Terus yang selanjutnya adalah jenis minuman atau beverage. Nah, ini yang terkait dengan barang-barang atau jenis barang yang disimpan di gudang. Nah, untuk gudang sendiri, bagian gudang atau store itu terdiri dari beberapa petugas. Ya, kita sudah tahu selama ini, saya yakin semuanya pada paham. Ya, ini adalah storekeeper, receiving, purchasing, dan cost control. Nah, untuk storekeeper sendiri ini jelas ya, storekeeper namanya storekeeper itu adalah yang bertanggung jawab terhadap masalah barang-barang, sirkulasi barang di daily store maupun juga di general store. Sedangkan untuk yang receiving itu adalah bagian penerimaan barang. Ya, untuk yang purchasing itu adalah bagian pembelian barang. Sedangkan yang terakhir adalah cost control, ini adalah bagian pengendali internal, biasanya bagian controlling ya, terhadap semua expense atau biaya yang ditimbulkan dalam operasional kesehariannya. Nah, terkadang hotel juga ada yang menerapkan multitasking. Artinya apa? Untuk storekeeper biasanya dijadikan satu dengan receiving. Itu juga tidak masalah, tergantung daripada kebijakan masing-masing manajemen hotel ya. Tetapi kalau purchasing jelas tidak bisa dikondisikan untuk double job ya. Tetapi memang ada, tetapi masih jarang, soalnya purchasing untuk orientasinya itu sangat padat sekali ya, bagian pembelian atau pengadaan barang ini. Soalnya di sisi lain dia harus mencari keluar kadang-kadang, atau hanya cukup kalau bisa dikondisikan dari kantor bisa lewat email ataupun telepon dan yang lain sebagainya. Tetapi kalau memang harus cross check ke lapangan, dia harus juga terjun langsung. Semacam katakanlah ada survei market, itu biasanya harus langsung terjun ke lapangan. Makanya kan waktunya sudah tersita. Ya, itu. Terus yang untuk cost control sendiri, ini biasa disebut sebagai istilahnya jabatan tertinggi yang ada di gudang. Jadi atau di store, ini adalah cost control, yang mana kita tahu cost control merupakan pengendali internal ya, baik itu cost maupun juga expense. Nah, itu. Nah, di sini ada tersaji terkait dengan alur ya,
alur terkait dengan persediaan barang atau pengadaan barang. Ini ada bagian pembelian, kita lihat. Terus ini ada melalui bagian pembelian itu kalau mau bekerja itu harus didasarkan pada dokumen resmi. Di sini ada berdasarkan PR dan juga pada PO. Nah, di sini juga tidak ada apa ya, tidak ada kalah pentingnya terkait dengan tetap senantiasa berkoordinasi dengan pos kontrol. Ya, pos kontrol harus mengecek baik itu form-form yang harus dikondisikan maupun juga yang terkait dengan cross check harga pasar yang hasil dari survei market tadi. Pos kontrol ini paling jeli di dalam mengkondisikan apakah PR ataupun yang terkait dengan pengadaan barang itu sudah sesuai dengan operasional hotel, itu yang pertama. Yang kedua adalah harganya bagaimana dengan harga pasar. Kita tahu memang hotel sering menggunakan supplier sebagai rekanan di dalam pengadaan barang. Jadi hotel jarang sekali menempatkan yang namanya pembelian secara cash atau langsung ke pasar. Untuk cash ini hanya untuk pembelian tertentu atau yang bersifat urgent. Soalnya apa? Kemarin sudah kita jelaskan juga pendapatan hotel itu tidak hanya langsung didapat cash money, tetapi juga ada yang berupa tagihan atau piutang. Makanya kita harus mengkondisikan juga dengan pihak rekanan, baik itu supplier maupun vendor, yang notabene-nya juga pembayarannya secara tempo. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk cross check harga sendiri, ini nanti selama antara harga pasar dengan supplier tidak terlalu signifikan, kita ambil dari supplier. Makanya supplier di hotel itu tidak hanya satu ya, harus dua, minimal dua, ya harus dikondisikan pada setiap kategori yang diperlukan. Katakanlah semacam ini. Untuk kebutuhan beras itu kita bisa mengkondisikan ada 2 hingga 3 supplier dari pengadaan beras tersebut agar tidak terjadi monopoli harga dari supplier yang kita tunjuk. Nah, di sini ada juga ya koordinasi. Koordinasi ini adalah terkait dengan gudang atau store tadi ya. Kan tugasnya menyimpan, memelihara, mengeluarkan. Nah, ini harus dikoordinasikan juga dengan bagian gudang dalam pengadaan barang ya. Sebelum nanti gudang ini menerima dari pihak receiving ya. Jadi receiving itu adalah menyeleksi dulu, diseleksi barang yang datang apakah sesuai dengan kuantitas maupun juga kualitas. Nah, ini yang terkait dengan proses penerimaan barang oleh receiving ya ini ada hubungan timbal balik. Nah, setelah nantinya prosesnya sudah baik dan sesuai, akhirnya baru dikondisikan kepada gudang atau bagian store. Nah, bagian store sendiri nanti juga akan berkoordinasi selain dengan receiving juga dengan di sini contohnya adalah FB produk ya di dapur ya di kitchen ya. Nah, pengolahan barang ini nanti akan dikondisikan antara bagian store dengan bagian kitchen. Tidak menutup kemungkinan juga ya, tidak menutup kemungkinan juga untuk dapur atau kitchen juga harus koordinasi dengan proses permintaan barang ya. Seandainya barang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadi jangan diterima ya seperti ini. Ya itu. Baik, kita lanjutkan mengenai yang terkait dengan prosedur penerimaan barang di receiving. Nah, tadi sudah kita kondisikan di sana tadi ya. Jadi receiving adalah salah satu departemen di accounting yang bertanggung jawab atas penerimaan barang kebutuhan operasional hotel. Nah, itu ya. Sedangkan untuk fungsinya, ya, fungsi atau sebagai yang sering sekali yang harus dilaksanakan oleh seorang receiving atau penerimaan barang, itu adalah memeriksa kuantitas, ya, bagaimana kuantitasnya itu, ya, apakah sesuai yang diminta atau kurang dalam hal ukuran berat. Oh, katakanlah mintanya 10 kilo, tetapi yang datang hanya setelah dicek hanya ternyata hanya 9 kilo. Nah, itulah salah satu yang harus dikondisikan pada saat penerimaan barang. Makanya prosedur penerimaan barang di receiving itu sangat memungkinkan sekali hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya di dalam
mengkondisikan barang itu apakah sesuai dengan takarannya atau ukuran beratnya. Selain itu, kita juga harus melihat kualitasnya. Jangan sampai nanti setelah diterima beratnya sudah sesuai, tetapi kenyataan barang yang diterima ada yang sudah busuk atau mulai ada tanda-tanda membusuk atau bahkan barang tersebut kurang bagus kualitasnya. Ini biasanya terkait dengan barang-barang daily store, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ya, itu. Terus ini harga juga demikian. Cek harga. Kalau seandainya harga itu ada kenaikan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, maka seorang receiving harus berhak untuk mengkondisikan pada supplier tersebut. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang namanya monopoli harga. Dan juga pengiriman barang yang datang dari supplier ini benar-benar di cross check terkait dengan ini apa istilahnya aturan yang ada, ya disesuaikan juga harus dengan purchase order yang telah dibuat oleh purchasing. Itu yang terkait dengan penerimaan barang di receiving dulu. Jadi barometernya itu adalah filter pertama ada di receiving pada saat barang tersebut datang untuk pertama kalinya. Ya. Nah, sekarang yang hubungannya dengan storekeeper, kita pahami dulu apa tuh storekeeper itu. Oh, storekeeper adalah salah satu departemen di accounting yang bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang kebutuhan operasional hotel. Nah, ini yang terkait dengan storekeeper sendiri. Ya, fungsi dari storekeeper adalah memeriksa kuantitas dan kualitas barang yang datang dari supplier melalui receiving. Sama tadi ya. Jadi sama antara metode atau alur yang diterapkan di receiving juga diterapkan di storekeeper atau bagian gudang. Ya, jadi harus diperiksa lagi kuantitas maupun kualitasnya. Jadi ada filter ya, filter masing-masing di receiving sudah difilter, nanti di storekeeper juga harus difilter ya. Terus selain itu, storekeeper juga berperan membina kartu stok atau bahasa yang lainnya adalah BINCAD, kartu persediaan barang. Ya, itu harus dicek benar-benar, diupdate setiap harinya dan harus sesuai dengan antara barang yang disimpan di gudang maupun di sistem ya. Jadi biar sinkron, kenyataannya berapa, di BINCAD berapa, di gudang itu ada berapa, di actualnya, dan di sistem harus berapa. Semacam kalau katakanlah ini ya apa, barang tepung. Oh, tepung itu katakanlah satu saknya 25 kilo. Di BINCAD harus 25 kilo, di actualnya 25 kilo, dan di sistemnya juga harus 25 kilo. Itu salah satu contoh yang paling mudah terkait dengan stok barang atau kartu persediaan barang. Itu ya, jadi seperti itu. Dan juga storekeeper harus menyiapkan bukti penerimaan barang. Baik in maupun out harus dicatat. Ya, itu yang terkait dengan di store. Nah, sekarang kita menginjak pada metode penyimpanan barang. Nah, ini ada beberapa metode ya penyimpanan barang. Yang pertama apa? Berdasarkan tujuannya. Nah, berdasarkan tujuannya ini adalah persediaan untuk dijual. Jadi, persediaan yang penyimpanannya ditujukan untuk dijual. Nah, kan tujuannya itu dijual. Contohnya apa? Contohnya adalah stok makanan dan minuman. Itu adalah yang berdasarkan tujuannya. Terus yang kedua, yang masih dalam berdasarkan tujuannya, bahan penolong. Ya, ini apa? Persediaan yang penyimpanannya digunakan untuk melengkapi produk yang dijual. Contohnya apa? Ada sendok, ada garpu, ada tisu. Jadi ini adalah bahan penunjang, nah, atau penolong lah seperti itu. Terus yang ketiga adalah persediaan untuk proses produksi. Ya, ini persediaan yang digunakan untuk proses produksi. Contohnya apa? Minyak goreng, gula, garam, dan lain sebagainya. Ini mengacu pada bahan-bahan yang diperlukan.
Itu adalah yang terkait dengan persediaan untuk proses produksi. Jelas ya? Baik, kita akan menginjak yang terkait dengan berdasarkan cara penyimpanannya. Nah, ini metode penyimpanan barang berdasarkan cara penyimpanannya. Yang pertama meliputi buah-buahan dan sayur-sayuran. Biasanya ini sebagai bahan dasar sekaligus pelengkap disimpan dalam lemari pendingin. Lanjut, barang chiller. Persediaan bahan makanan yang tidak dalam kondisi beku, tapi harus disimpan dalam keadaan dingin. Contohnya minuman, nah itu ya, soft drink, itu salah satunya seperti itu. Nah, barang frozen adalah bahan yang disimpan dalam keadaan beku. Biasanya di chiller atau freezer, contohnya adalah daging. Ya, ini bisa daging ayam, daging sapi, atau yang lain sebagainya. Untuk dessert dan sup, ya ini disimpan dalam lemari pendingin dan langsung disajikan. Jadi ini adalah barang-barang yang nantinya bisa dikondisikan begitu ada permintaan, langsung kita tinggal menghangatkan saja. Jadi barang sebetulnya sudah jadi, tapi istilahnya dibuat agar nantinya bisa bertahan agak lama. Itu ya. Terus barang gudang, disimpan dalam gudang bisa berupa barang jadi. Nah ini contohnya adalah makanan minuman, barang dalam proses, ya, misalnya ada tepung juga atau minyak yang lainnya, bahan baku, ya, bahan pokok, bahan penolong dan bahan perawatan. Itu adalah yang terkait dengan berdasarkan cara penyimpanannya. Nah, sekarang berdasarkan perputaran siklusnya. Ini ada yang namanya fast moving, yaitu adalah persediaan barang yang periode permintaannya relatif cepat untuk kebutuhan operasional. Misalnya apa? Bahan makanan dan minuman. Jadi fast moving. Ini biasanya terkait dengan kebutuhan yang akan menu makanan maupun minuman di restoran. Ini adalah fast moving ya. Sedangkan kalau yang untuk yang slow moving adalah persediaan barang yang periode permintaannya relatif lambat atau tidak cepat ya, itu ya, tidak terlalu sering. Contohnya apa? Peralatan saji ya, seperti piring dan mangkok dan lain sebagainya. Atau mungkin juga kebutuhan yang lainnya yang notabene-nya itu adalah istilahnya tidak terlalu cepat atau bisa dalam satu minggu itu hanya sekian kali saja. Jadi tidak setiap hari. Itu ya menurut perputarannya. Nah, di sini ada juga yang namanya sistem mengelola persediaan barang. Nah, ini sistem mengelola persediaan barang. Ini ada beberapa sistem. Yang pertama adalah metode FIFO. Yaitu adalah apa? First in, first out. Pemahamannya adalah barang yang pertama kali masuk adalah yang keluar pertama kali. Jadi kalau ada barang yang masuk dalam gudang pertama kali, itu nanti juga harus penempatannya harus pertama kali juga harus yang keluar. Nah, metode ini biasa diterapkan untuk penjualan produk FB, hotel, food and beverage, makanan dan minuman. Juga ada di minimarket dan toko penjual barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Ya, ini juga sering dipakai metode FIFO. Lalu untuk selanjutnya adalah metode LIFO, last in, first out. Artinya apa? Mengeluarkan atau menjual barang yang terakhir masuk. Nah, ini biasanya metode ini biasa diterapkan untuk penjualan produk toko baju yang akan mendisplay baju model terbaru. Nah, iya, masuk model terbaru disimpan terlalu lama kan tidak ini ya, tidak fair ya. Nah, nantinya malah bikin toko tersebut tidak akan laku ya. Makanya metode LIFO ini last in first out, jadi model produk terbaru, ya, model ini harus disajikan yang paling awal. Jadi untuk menarik minat pembeli. Itu ya bedanya dengan first in maupun first out ini tadi. Nah, untuk metode yang berikutnya adalah metode FIFO atau apa? First expired, first out. Barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat, expired date harus keluar lebih dahulu. Nah, ini biasanya digunakan pada apotek atau toko retail yang menjual
bahan makanan dan minuman. Biasanya dalam kemasan ini kan ada, kita setiap kali menjual apa tuh, membeli itu kan ada ya, di setiap minuman itu kan tertera expired date-nya. Nah itu penerapannya di setiap usaha itu memakai FIFO, maaf, first expired, first out. Jadi yang masa kedaluarsanya adalah terdekat, itulah yang harus dikeluarkan lebih dahulu. Ya, jadi itu adalah macam-macam yang terkait dengan metode. Ya, tuh. Ya, itulah salah satu perbincangan kita di hari ini yang terkait dengan ini ya, yang baru saja kita jelaskan mengenai persediaan atau mekanisme pengelolaan persediaan barang di store. Demikian dari saya. Terima kasih dan selamat berkarya. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Amin.